Selamat pagi, kembali lagi bersama Green News Channel. Kami hadir dengan informasi terbaru mengenai lingkungan dan upaya menjaga kualitas udara di sekitar kita. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup, sektor transportasi menyumbang lebih dari 60% polusi udara di wilayah perkotaan. Kandungan PM2.5 dan karbon monoksida meningkat tajam ketika volume kendaraan pribadi meningkat, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Pemirsa, data per 19 Oktober 2025, pukul 8 waktu Indonesia Barat, menunjukkan Jawa Barat menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan kualitas udara terburuk di Indonesia, disusul oleh Lampung, Jawa Timur, serta Banten dan Aceh. Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, dan Bali turut melengkapi daftar 10 provinsi dengan kondisi udara terburuk pagi itu. Halo teman-teman, hari ini kita hidup di kota-kota besar yang dipadati oleh berbagai kendaraan pribadi. Setiap harinya kendaraan pribadi berlalu lalang di jalanan. Lihat saja, banyak mahasiswa yang menggunakan kendaraan pribadi mereka pada zaman ini. Tapi, apakah kita sadar bahwa kebiasaan itu dapat berdampak bagi udara yang kita hirup? Penggunaan kendaraan pribadi yang terus meningkat membuat polusi udara di perkotaan semakin memburuk. Emisi dari mobil ataupun motor seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, ataupun partikel-partikel kecil yang ada di lingkungan sekitar kita yang menyebar di udara bisa menyebabkan polusi udara juga dong. Juga menghirup udara-udara itu dan bisa menyebabkan penyakit. Jika kondisi seperti ini tidak dapat dikendalikan, udara di perkotaan akan semakin tidak nyaman dan mengganggu kesehatan dan juga berdampak pada aktivitas masyarakat sehari-hari. Wah, arus kendaraan bergerak sangat lambat di sepanjang ruas jalan menuju Universitas Jember. Kemacetan ini dipicu oleh tingginya penggunaan kendaraan pribadi oleh para pengendara, terutama para mahasiswa, sehingga volume lintas meningkat tajam. Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan perjalanan terasa lebih lama, tetapi juga menimbulkan penumpukan emisi yang berkontribusi pada meningkatnya polusi udara di kawasan sekitar. Situasi ini menunjukkan perlunya pengaturan lalu lintas dan penggunaan transportasi yang lebih efisien untuk mengurangi dampak kemacetan. Teman-teman, udah jam 9 nih. Yuk ke kelas yuk. Ayo, aku ambil sepeda dulu ya. Kita boncengan aja. Aku sama dia, kamu sama ini. Iya. Boleh. Bawa motor aku aja ya. Ya. Oke. Upaya mengurangi polusi udara bisa dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan oleh mahasiswa dalam keseharian mereka. Salah satu contohnya adalah membiasakan diri untuk berboncengan saat berangkat ke kampus. Dengan menggunakan satu kendaraan untuk 2 orang, jumlah emisi gas buang yang dilepas ke udara akan jauh lebih rendah dibandingkan jika masing-masing menggunakan kendaraan sendiri. Selain membantu mengurangi kemacetan, cara ini juga membuat penggunaan bahan bakar menjadi lebih hemat. Kebiasaan berbagi kendaraan tersebut menjadi bentuk kepedulian nyata generasi muda terhadap lingkungan, sekaligus menunjukkan bahwa perubahan positif dapat lahir dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Ayo nyoba sebelah yang di gang depan itu yuk. Ayo. Tapi aku ambil motor dulu ya. Jangan. Kenapa? Nah, kan depan gang aja. Ngapain pakai motor? Ya, tapi kalau jalan panas. Ya, kamu tahu malesan kamu tahu sekarang ini lagi banyak tercemar polusi udara di lingkungan sekitar kita gara-gara banyak orang yang pakai motor. Ya udah, berarti jalan aja ya. Ya, hitung-hitung kan kita juga bisa jalan kaki, olahraga juga kan. Oke, ayo. Ayo. Berjalan kaki untuk menempuh jarak yang dekat memberikan banyak manfaat, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan.
Dengan memilih berjalan kaki, seseorang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang menjadi salah satu sumber polusi udara. Langkah sederhana ini membantu menekan emisi karbon dan menjaga kualitas udara tetap lebih bersih. Selain itu, berjalan kaki juga menyehatkan tubuh karena meningkatkan kebugaran, melancarkan peredaran darah, serta mengurangi risiko berbagai penyakit. Kebiasaan ini juga membuat lingkungan lebih tenang, lebih aman, dan mengurangi tingkat kemacetan di jalan. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kita ikut menjaga udara agar tetap bersih, sehat, dan nyaman. Ingat, udara bersih adalah hak kita semua. Mulai hari ini, mari kita lakukan dari hal-hal sederhana